Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mohon bantuannya untuk tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak ya teman-teman atas bantuannya. Dan saat ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Leo. Dan bacaan ini untuk 1 minggu ke depan ya. Juga tema bacaan gambar kita ini ada pesan penting. Kita coba lihat gambarnya teman-teman. Di bawah ini jalannya tertutup. Ya, di samping ini ada jalan terbuka ya. Di atas ada yang terbuka. Di tengah juga ada jalan terbuka. Ada jalan terbuka untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman Leo. Dan sesuai tema kita ada pesan penting. Kita tahu teman-teman yang berzodiak Leo, mereka sangat percaya diri dan sangat mandiri ya. Selain penuh ketegasan, mereka juga orang yang sangat cerdas ya, penuh keberanian, dan mereka juga orang yang berjiwa pemimpin. Selain itu juga Leo, mereka orang yang penuh ketulusan dan bermurah hati ya, berjiwa sosial. Kita coba lihat gambarnya teman-teman. Ya, kita lihat dari bawah ini jalannya tertutup ya. Di sini terbuka. Ya, kita lihat Leo di sini sementara duduk termenung seorang diri di sini ya. Ya kurang lebih dia di teras rumah ini karena masih di satu lokasi. Ya, dalam keadaannya mereka termenung, memikirkan setiap masalah yang mereka hadapi, ya, setiap beban kehidupan yang selama ini yang menjadi beban yang membuat mereka stres, depresi. Tiba-tiba ada yang terjadi di dalam keluarga mereka ya. Ada seseorang yang tiba-tiba kecelakaan ya. Ya, kurang lebih orang ini jatuh di kamar mandi ya. Ya. Dan juga mungkin rumah ini ada rumah bertingkat ya. Ya, dan kejadian ini di lantai 3. Dalam keadaan ini Leo di teras rumah ini tidak tahu yang terjadi di lantai 3 ya. Itu repotnya kalau punya rumah tingkat ya teman-teman, apa yang terjadi di atas, orang yang di lokasi rumah atau di depan rumah itu agak jadinya nggak tahu gitu. Apalagi kejadian ini sangat spontan ya. Terjadinya itu mendadak ya. Ya di situ juga, di sini kita lihat ada seekor burung ini. Burung ini di depan Leo ya. Memberikan pesan penting ke Leo. Ya ini yang saya maksud teman-teman, untuk 1 minggu ke depan ini ada pesan penting. Dan pesan yang dibawa burung ini adalah apa yang terjadi di dalam rumah seorang Leo. Ya. Burung ini menyampaikan pesan ya, bahwa ada kecelakaan di lantai 3. Leo pun terkejut ya ketika mendengarkan pesan atau berita dari si burung ini ya. Karena menurut pemahaman saya teman-teman, seekor burung ini membawa pesan penting buat Leo ya. Dan Leo pun dengan gegasnya gerak cepat untuk menuju ke lantai 3 karena dia harus melewati lantai 2 ya. Ya, kita tahu Leo dia kan di teras ini ceritanya teman-teman, dia di teras dan kalau mau ke lantai 3 dia harus tergesa-gesa, harus cepat-cepat naik untuk menolong orang yang memang dalam keadaan tidak sadarkan diri di sini. Ya. Dan kadang-kadang kecelakaan itu kita tidak bisa menghindarinya teman-teman. Kadang orang itu kan berpikiran begini, kecelakaan kok di rumah. Biasanya kan kecelakaan itu di jalan raya atau di tempat kerja katanya. Ya, percaya nggak percaya ya teman-teman. Dimanapun
kita berada, kalau kita tidak hati-hati atau kurang hati-hati, pasti kecelakaan itu terjadi, ya. Atau kalau Tuhan izinkan itu terjadi, siapapun kita, pasti orang itu akan kena kecelakaan. Ya. Sakit itu kan kita nggak pernah tahu, itu datang sendiri. Kecelakaan pun juga begitu, datang tiba-tiba dan terjadi tiba-tiba tanpa disadari, tanpa orang itu bayangkan, begitu ya. Dan kemungkinan ini orang yang kecelakaan itu jatuhnya di kamar mandi ya, karena kita tahu teman-teman, orang jatuh di kamar mandi dalam keadaan kamar mandi yang mungkin ada yang habis mandi terus ada sisa air sabun, itu tuh licinnya luar biasa. Nah terus datang orang itu masuk, kalau nggak hati-hati masuk kamar mandi itu bahaya, kalau jatuh tuh sangat keras. Dan kebanyakan orangnya memang tidak bisa tertolong ketika jatuh di kamar mandi. Ya, itu kebanyakan orang yang saya dengar cerita kalau oh itu meninggal, kenapa? Itu karena jatuh di kamar mandi. Ya langsung tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba dibilang udah nggak ada nyawanya, udah tidak bisa tertolong lagi, nyawanya tidak bisa terselamatkan lagi. Dan ini terjadi di keluarga Leo ya, kemungkinan orang ini jatuh di kamar mandi dan orang ini tidak sadarkan diri ya. Dan Leo pun segera menghubungi rumah sakit, pihak rumah sakit itu untuk menjemput orangnya sakit. Nggak mungkin dong Leo itu tenteng sendiri ya teman-teman ya. Apalagi orang ini lumayan besar, nggak bisa dia tuh bawa sendiri. Dalam keadaan tidak sadar itu kan harus butuh tenaga 4 orang atau 6 orang begitu ya. Dan ini yang terjadi teman-teman, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kematian pun datang, kita nggak pernah tahu ya. Hal-hal buruk terjadi dalam diri kita itu datang seperti pencuri, datang tiba-tiba ya. Ada yang lain itu sebelum terjadi itu mungkin sudah pernah memimpikan hal itu terjadi. Tetapi ada yang lain itu mungkin punya feeling yang tidak enak, pasti ada yang terjadi hari ini dengan keluargaku atau dengan diriku sendiri gitu ya. Itu kadang-kadang orang itu udah merasakan itu tapi tidak mau cerita, tidak mau berprasangka buruk dengan apa yang dia rasakan gitu kan. Ya, ini yang dialami oleh teman-teman Leo ya untuk 1 minggu ke depan ini ada pesan penting. Dan pesan pentingnya itu kurang lebih ya ini ya. Ada keluarga dalam rumah tangga itu yang memang mengalami kecelakaan ya. Dan kecelakaan ini di dalam rumah ya teman-teman. Ya itulah kehidupan teman-teman. Kita ini manusia hanya bisa merencanakan banyak hal. Tetapi kehendak Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhanlah yang selalu jadi dalam kehidupan setiap orang. Ya, kita itu kadang-kadang sudah berusaha untuk hati-hati. Ya, setiap orang itu berusaha hati-hati dalam kehidupan, maupun dia itu jalan kaki, maupun di dalam rumahnya sendiri, dalam keadaan apa itu bisa aja kecelakaan, bisa aja ada musibah terjadi. Ya memang kita sendiri nggak pernah bayangkan itu terjadi. Ya, sini. Jadi Leo itu merasakan kesedihan, merasakan kok kenapa ini terjadi Tuhan. Kadang-kadang itu dia mempertanyakan itu kepada Tuhan. Ya, itu hal yang manusiawi teman-teman. Ketika itu hal itu terjadi dalam keluarga kita atau dalam kehidupan kita, pasti kita mempertanyakan apa hal ini terjadi dalam keluarga saya, pasti seperti itu. Atau juga kebanyakan orang ketika ada hal-hal buruk terjadi dalam keluarganya atau dalam kehidupan mereka tuh suka sekali menyalahkan orang lain. Ya. Cari tempat pelampiasan. Kadang-kadang ketika orang itu gagal dalam hidupnya atau hidupnya dalam keadaan terpuruk, ya, kebanyakan orang lebih gampang menyalahkan orang lain daripada belajar dari kegagalannya sendiri. Ya. Tapi Leo di sini tidak menyalahkan siapapun. Mereka itu tanpa pikir panjang lebar langsung menghubungi rumah sakit ya untuk
mohon bantuan mengambil yang sakit ini ya. Dan orang ini sementara dirawat di rumah sakit. Dan kita tahu dalam kehidupan Leo itu dia melakukan segala sesuatu tuh dengan sangat tulus. Karena mereka tuh pada dasarnya mereka orang yang bermurah hati. Melakukan segala sesuatu itu tanpa pamrih. Ya. Walaupun mereka tuh dalam kesedihan ketika hal ini terjadi. Tetapi mereka tuh berusaha tuh tegar, berusaha kuat untuk menghadapi apa yang terjadi di sini. Ya. Mau harus bebankan kepada siapa, mau menyalahkan siapa. Ini namanya kecelakaan. Itu mereka selalu tuh berpikiran positif dalam kehidupan. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman Leo untuk 1 minggu ke depan ini. Ada pesan penting. Ya. Dan kita berharap teman-teman apapun yang terjadi, apapun yang menjadi pesan penting di 1 minggu ke depan ini untuk teman-teman Leo. Kita berharap itu cepat berlalu ya. Hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik itu cepat berlalu. Dan kita yakin dan percaya di balik setiap kejadian, di balik setiap musibah, ada hal yang indah yang Tuhan siapkan untuk keluarga Leo ya. Ya, yang penting ini kita percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tuhan juga berkuasa untuk menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit ya, yang habis kecelakaan ini. Tuhan itu izinkan hal yang buruk terjadi dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga berkuasa untuk menyembuhkannya. Ya, dan jangan lupa kita tetap mohon kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Dan mohon ketika hal-hal buruk ini terjadi, hal-hal baik pun segera kita jemput, segera kita menerimanya dalam kehidupan ya. Dalam kehidupan ini teman-teman, sakit sih memang iya. Tapi kita percaya kesembuhan itu juga pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu karena Tuhan ya. Jadi ketika kita sakit, jangan sampai itu kita menyalahkan Tuhan, jangan sampai kita saling menyalahkan dalam keluarga atau dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kita percaya ada Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Ada Tuhan yang berkuasa memulihkan keluarga kita, memulihkan kehidupan kita. Ya teman-teman Leo, doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada. Sehat selalu and God bless you. Dadah.